Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dari kelas 23B Program Studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2305126017. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja politik etis di Indonesia yang sudah terjadi. Yang pertama yaitu politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintah Belanda memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa sistem tanam paksa ini adalah kebijakan yang tidak berkemanusiaan. Kemudian, pada tahun 1890, tokoh politik bernama C.Th. Van Deventer mengemukakan politik etis. Politik etis ini digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat Hindia Belanda. Selain itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda. Caranya adalah dengan melalui 3 program yang diusung. Yang pertama yaitu ada irigasi, edukasi, dan emigrasi. Nah, pada bagian irigasi, salah satu program politik etis adalah irigasi. Di dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa pembangunan fasilitas. Pembangunan tersebut digunakan untuk menunjang kesehatan dari rakyat Indonesia. Diberikan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian meliputi pembuatan waduk, perbaikan dari sanitasi, jalur transportasi untuk mengangkut hasil tani, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada edukasi. Program kedua politik etis adalah edukasi. Melalui program edukasi dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Hindia Belanda. Selain itu, ditingkatkan pula upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat. Salah satu sekolah yang didirikan pada politik etis yaitu adalah Hollands Inland School atau HIS, adalah sekolah dasar untuk masyarakat pribumi, dan ada juga Europe's Lake School, adalah sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan para pembesar pribumi. Dan selanjutnya ada sekolah Hoger Berglich School, adalah sekolah menengah yang diperuntukkan bagi siswa lulusan ILS. Dan selanjutnya itu ada sekolah Mer Yud Gebrit Leger Onderwich atau MULO, adalah sekolah menengah bagi siswa lulusan HIS. Dan selanjutnya yaitu adalah Algemeine Middelbare School atau AMS, adalah sekolah menengah atas bagi mahasiswa lulusan HBS dan MULO. Nah, program yang terakhir yaitu ada emigrasi. Emigrasi ini adalah program ketiga dari politik etis. Emigrasi ditetapkan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia atau Hindia Belanda. Pada tahun 1900, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan ini, didirikanlah sebuah pemukiman baru. Pemukiman tersebut dibuat di Sumatera. Hal ini disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah-wilayah yang memiliki penduduk yang padat. Kebijakan ini mulai aktif pada tahun 1901. Baik, mungkin sekian penyampaian dari saya mengenai politik etis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi massa pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu ada organisasi Budi Utomo. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah bentuk tindakan proaktif dalam respon kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu membatasi akses pendidikan bagi orang Indonesia di balik berdirinya Budi Utomo. Ada tokoh penting yang memprakarsai organisasi ini yaitu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertama pada Oktober 1908 di Yogyakarta. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo ini tercetus di dalam kongres pertama. Tujuannya adalah untuk menjadi kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Fokus dari pergerakan organisasi
dalam bidang pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo, yang dimana pada penyebab berakhirnya Budi Utomo ini adalah mencari ideologi politik yang lebih stabil dan audiens lebih besar pada dekade ketiga abad ke-20 karena kebijakan politik pemerintah kolonial, khususnya tekanan terhadap pergerakan nasional. Budi Utomo akhirnya kehilangan kekuasaan. Kemudian faksi moderat dan radikal Budi Utomo terpecah. Nah, organisasi selanjutnya yaitu ada Organisasi Sarekat Islam. Pada awalnya SDI ini bergerak dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk membantu anggotanya dalam bidang usaha. Setelah keluarga Bedejenet keluar karena perbedaan pandangan, SDI di bawah kepemimpinan Tirto Adi Suirjo mulai bergerak dalam bidang politik. Tirto Adi Suirjo mempropagandakan program SDI di berbagai kota besar di Jawa. Akhirnya, SDI berpindah pusat ke Solo pada tahun 1911 di bawah pimpinan Haji Saman Hudi. Pada tanggal 9 November 1911, kata dagang dihilangkan sehingga menjadi Sarekat Islam. Tokoh Sarekat Islam Haji Saman Hudi, Cokro Aminoto, Abdul Muiz, Semaun, Agus Salim. Perkembangan SI juga mencakup pergeseran fokus dari ekonomi ke politik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran politik di kalangan anggotanya, tujuannya yaitu adalah untuk mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Yang kedua ada mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, dan membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Nah, terdapat juga perpecahan yang terjadi pada SI sendiri, yaitu pada tahun 1914 beberapa anggota Sarekat Islam mendapat pengaruh ideologi komunis dari tokoh Indis Social Democratic Vereniging atau ISDF bernama Hans Nevlid. Anggota-anggota Sarekat Islam seperti Semaun, Darsono Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah yang lebih radikal sesuai dengan semangat komunisme. Namun, upaya mereka mendapatkan perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Organisasi selanjutnya yaitu ada Organisasi Perhimpunan Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah pelajar Indonesia dan dibutuhkan sebagai wadah kebersamaan dan saling membantu antar sesama, pada tahun 1908 terbentuklah organisasi di Belanda bernama Indische Vereniging yang diprakarsai oleh Sultan Casagangan. Pada tahun yang sama, organisasi pergerakan nasional yang inisial pelajar Indonesia juga terbentuk, yaitu Budi Utomo. Indische Vereniging pada awalnya bergerak di bidang sosial karena dilarang pemerintah Belanda untuk para mahasiswa mendirikan organisasi bersifat politik. Namun dengan adanya 3 serangkai di Belanda, pengawasan terhadap pergerakan politik ada di Belanda maupun di Indonesia saat itu juga masih ketat. Hal ini membuat para mahasiswa masih belum berani untuk bergerak di bidang politik. Sejak tahun 1919, jurang pemisah antar kepentingan penjajah dan nasionalis semakin melebar. Sentimen anti-kolonialisme dan imperialisme meningkat pesat, memperkuat perjuangan untuk kemerdekaan. Salah satu bentuk penolakan terhadap kolonialisme adalah upaya menghilangkan nama-nama yang berbau kolonial. Akhirnya, di tahun 1922, organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Perubahan nama ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan nama-nama yang berbau kolonial. Namun karena para mahasiswa menganggap nama tersebut masih mengandung makna kolonial, maka di tahun 1925 nama organisasi tersebut diubah menjadi nama bahasa nasional menjadi Perhimpunan Indonesia. Perubahan nama ini dianggap sebagai batas arah perjuangan yang pada mulanya menempuh jalan sosial yang berubah arah menjadi jalan pergerakan politik. Meskipun perubahan nama tersebut baru dilakukan di tahun 1922, sifat perjuangan para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda sebenarnya sejak dahulu telah menggunakan taktik politik. Salah satu puncak perjuangan politik Perhimpunan Indonesia adalah Manifesto Politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Manifesto ini merupakan pernyataan tegas untuk menuntut kemerdekaan Indonesia dan menolak segala bentuk penjajahan. Manifesto ini dibacakan di Kongres Pemuda kedua di Den Haag dan mendapat respon positif dari pemuda Indonesia di Belanda. Adapun tujuan Perhimpunan Indonesia ini tercantum dalam pasal 2 Statuten Anggaran Dasar Organisasi yang berbunyi sebagai berikut: memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari Indiërs di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Belanda. Istilah Indiërs dalam tujuan ini merujuk pada penduduk pribumi dan Hindia Belanda atau Indonesia. Nah,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nasionalisme Indonesia. Nasionalisme di Indonesia telah melewati berbagai proses serta tahapan, mulai dari proses kemerdekaan, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak merupakan masa-masa di mana nasionalisme di Indonesia mulai bangkit. Yang pertama yaitu masa perintis pada tahun 1908 sampai 1927. Pada tahun ini, pada masa perintis ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang termasuk Budi Utomo memiliki program utama mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Sebab kala itu pemerintah kolonial sedang melakukan program edukasi melalui politik etisnya. Dan yang kedua yaitu ada masa penegas yang dimana pada tahun 1928 sampai 1942 masa penegas. Perkembangan nasionalisme di Indonesia pada masa penegas ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda dibentuk yang berisikan sebuah sumpah meliputi satu bangsa, bersatu tanah air, satu bangsa, serta satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Di sekitar tahun 1928, imperialisme Belanda berhasil menyebarkan percikan-perpecahan berbagai perkumpulan kedaerahan, mulai munculnya salah satunya adalah Jong Java. Hal ini kemudian memicu para tokoh revolusioner Indonesia untuk menjebol dinding-dinding kedaerahan tersebut. Maka, para pemuda revolusioner seperti Muhammad Yamin, Suyono Hadinoto, J. Leimena, W.R. Supratman, Adnan K. Ghani, dan lainnya berinisiatif untuk mempersiapkan suatu kongres. Tujuannya dari kongres tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana cara mempersatukan pemuda-pemuda di Indonesia. Sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 pukul 23 WIB di Wisma Indonesia Jakarta dikumandangkanlah Sumpah Pemuda. Sumpah ini menjadi bentuk serangan langsung terhadap para kaum kolonial. Nah, selanjutnya itu ada masa percobaan. Pada masa perkembangan nasionalisme Indonesia, pada masa ini bangsa Indonesia melakukan banyak gerakan-gebrakan yang bergabung dalam organisasi yang tujuannya untuk meminta kemerdekaan dari Belanda. Beberapa organisasi bergabung dengan gabungan yaitu ada Politik Indonesia atau GAPI. Organisasi ini mengusulkan agar Indonesia berparlemen, namun kala itu permintaan Indonesia untuk merdeka masih belum berhasil. Yang selanjutnya itu ada masa pendobrak. Pada tahun 1942 sampai 1945, pada masa ini Indonesia masih dalam masa penjajahan Jepang. Indonesia terus mengajukan tuntutan kepada pemerintahan jajahan, yaitu kemerdekaan. Begitu para pemuda Indonesia mendengar berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, para pemuda Indonesia langsung membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah melalui berbagai macam perjalanan dan perundingan, diputuskan bahwa Soekarno akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 di tanggal 17 Agustus. Nah, jadi nasionalisme Indonesia ini banyak melalui percobaan dan perkembangan-perkembangan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pendudukan Jepang yang akan saya jelaskan, yaitu ada masa pendudukan Jepang di wilayah Nusantara. Pada saat itu, Nusantara masih dikenal dengan nama Hindia Belanda. Dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada bulan Mei 1940, saat awal Perang Dunia Kedua, Belanda dikuasai oleh Jerman Nazi. Indonesia mengumumkan keadaan siaga serta mengalihkan ekspor untuk Kekaisaran Jepang ke Amerika Serikat serta Inggris. Negosiasi untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat dengan Jepang gagal pada bulan Juni 1941 dan Jepang mulai menaklukkan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pada bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan dari Jepang untuk melakukan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Sementara itu, pasukan Belanda terakhir yang dikalahkan oleh Jepang adalah pada Maret 1942. Berikut saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengenai masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia itu dimulai pada bulan Oktober tahun 1941. Jenderal Hideki Tojo menggantikan jabatan Konoe Fumiro
sebagai Perdana Menteri Jepang. Meskipun pada akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak ingin melawan beberapa negara sekaligus. Namun, pada pertengahan tahun 1941, mereka menyadari bahwa untuk menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara, mereka harus menghadapi Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda sekaligus. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk mendapatkan sumber daya alam, terutama minyak bumi, untuk mendukung potensi perang dan industri mereka. Pulau Jawa direncanakan sebagai pusat dukungan untuk operasi militer di Asia Tenggara, serta Sumatera sebagai sumber minyak utama. Jepang kemudian masuk ke Indonesia dan berhasil menduduki Tarakan, yang kemudian diikuti pula dengan menguasai beberapa wilayah lainnya, seperti Pontianak, Balikpapan pada tanggal 29 Januari dan tanggal 24 Januari tahun 1942. Selanjutnya, pada tanggal 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942, Jepang berhasil mengambil alih Samarinda dan Banjarmasin dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Jepang melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Jepang menduduki daerah Teluk Banten di Jawa Barat serta wilayah Kragan di Jawa Tengah pada awal bulan Maret tahun 1942. Akhirnya, Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada tanggal 5 Maret 1942, diikuti dengan keberhasilan mereka mengambil alih Bandung 2 hari kemudian. Baik, sekian penjelasan materi dari saya, yaitu ada mengenai politik etis, organisasi masa pergerakan nasional, nasionalisme Indonesia, dan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.